Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati kita di dalam agama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan amalan-amalan saleh. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan usia kita pada akhir ujung bulan Ramadan, yang mana banyak sekali di kalangan umat ini yang ingin berjumpa, ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia wafat sebelum datangnya bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat Id rahimakumullah. Ramadan sudah berlalu. Letih yang dirasakan orang-orang yang berpuasa sudah hilang. Letih mereka yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, sudah lenyap. Dan letih orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh lainnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah pahala yang kelak mereka akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimakumullah. Maka berbahagialah bagi Anda yang berpuasa pada bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan berbahagialah bagi Anda yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, ataupun qiyamul lail, ataupun salat tahajud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan berbahagia jugalah bagi Anda yang telah mengkhususkan waktunya untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupi malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Yang artinya, ada dua kebahagiaan yang akan didapat oleh orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitri, kebahagiaan ketika ia berbuka, dan ini adalah hari berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika ia menjumpai Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan ia akan dapati pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini adalah hari yang bergembira bagi kaum muslimin, dan merupakan hak bagi seorang muslim untuk bergembira di hari ini. Maka bersenang-senanglah, maka bergembiralah. Tetapi ingat bahwasanya di agama kita, meskipun kita dianjurkan untuk bersenang-senang, tetapi kesenangan tersebut ada batas dan aturannya, dan tidak boleh menyelisihi syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya manakala Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, dia mendapati dua anak perempuan kecil yang sedang main rebana dan bernyanyi-nyanyi. Maka Abu Bakar pun marah dan murka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma ya Abu Bakar, likulli qaumin 'idun wa hadha 'iduna." Biarkan wahai Abu Bakar, karena setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Lihatlah wahai kaum muslimin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk berbahagia di hari ini. Akan tetapi ingat, kebahagiaan tersebut tidaklah boleh melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka di hari raya ini, silahkan Anda berbagi kesenangan dengan keluarga Anda. Silakan Anda mengunjungi keluarga Anda. Silakan buat kue, buat makanan, berkunjung kepada sanak saudara kemana saja yang Anda inginkan, membagikan hadiah, memberikan bingkisan-bingkisan dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin. Dan di antara dalil bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan puasa pada hari ini. Tujuannya untuk apa? Untuk melengkapi kebahagiaan tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmain, yaumil adha wa yaumil fitri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Maka sungguh sangat repot kalau seandainya puasa di hari ini diwajibkan atau dibolehkan. Bayangkan ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita dan kita dapati bahwa saudara kita sedang berpuasa, seolah-olah kebahagiaan kita yang sedang berkunjung itu berkurang. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin kebahagiaan tersebut sempurna dengan diharamkannya puasa pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Namun sangat disayangkan, pada hari ini ada sebagian orang yang kebahagiaannya tidak sempurna disebabkan karena ia memiliki permusuhan dengan saudaranya, atau dengan temannya, atau bahkan dengan orang tuanya. Maka buat orang tersebut
Ada pesan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh qala Salasatun la turtafa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 orang yang mana salatnya tidak akan terangkat dari atas kepalanya walaupun sejengkal. Artinya bahwa salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seseorang yang mengimami suatu kaum sementara kaum tersebut membencinya. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, yaitu seorang istri yang tertidur di malam hari sementara suaminya benci dan marah kepadanya. Dan yang ketiga, wa akhawani mutasariman, 2 saudara yang sedang bermusuhan. Jamaah salat Id rahimakumullah. Maka orang tersebut selain tidak diterima salatnya, ia juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis." Akan dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali seseorang yang mana di antara dia dan saudaranya memiliki permusuhan. Fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha, maka dikatakan, tangguhkanlah bagi 2 orang ini, jangan ampuni kedua orang ini sampai mereka baikan. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu, di hari yang fitri ini, inilah kesempatan kita untuk saling memaafkan, kesempatan kita untuk berkunjung dan meminta maaf kepada saudara kita, jika kita ingin salat kita diterima dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya. Jamaah salat Id rahimakumullah. Begitu banyak dalil yang menganjurkan kita untuk menyambung tali silaturahim dan mencela orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk memboikot, meninggalkan, tidak berbicara, tidak menyapa saudaranya disebabkan permusuhan di antara keduanya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyan, ketika mereka berdua berjumpa, faya'ridu hadza wa ya'ridu hadza, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Wa khairuhuma, dengarkan baik-baik, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bis salam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Jamaah salat Id rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara orang yang bermusuhan, di antara 2 orang muslim yang tidak lagi berbaikan, yang terbaik di antara mereka bukanlah yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang terbaik di antara mereka bukanlah yang paling banyak ibadahnya. Namun yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai mengucapkan salam. Jika Anda ingin dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah beri salam. Ucapkanlah salam kepada saudara Anda, kepada saudara yang sudah lama tidak Anda sapa, meskipun lewat WA, meskipun lewat telepon atau apapun caranya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis lain dijelaskan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan, yang suka memaafkan, atau yang memiliki sifat suka memaafkan, kecuali hamba tersebut akan Allah muliakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk memboikot saudara kita, meskipun dia yang salah, meskipun dia yang lebih muda, meskipun dia yang begini, dia yang begitu. Maka buang itu semua dan ambillah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memaafkan, niscaya Allah akan muliakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kita dapat di dalam Al-Qur'an bahwa di antara ciri-ciri penghuni surga adalah mereka yang suka menyambung tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal." Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Jannatu 'adni yadkhulunaha." Mereka akan masuk ke sebuah surga yang bernama Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan bersama orang-orang saleh dari orang tua mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Selamat atas kalian disebabkan kesabaran kalian, maka surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Seolah-olah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa menyambung tali silaturahim itu butuh kesabaran. Maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki saudara, saya suka menyambung tali silaturahim kepada mereka, sementara mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, dan saya berbuat baik kepada mereka, sedangkan mereka membalas sebaliknya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, dan saya berlemah lembut dan sabar kepada mereka, sedangkan mereka berkata-kata kotor kepada saya. Maka dengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta kama qulta," jika seandainya apa yang kamu katakan benar, fa ka'annama tusiffuhumul mal, seakan-akan engkau memasukkan ke dalam mulut mereka bara api yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalika, dan engkau senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala jika engkau senantiasa berusaha menyambung tali silaturahim. Jika seandainya kita ingin mendapatkan keutamaan ini, jika seandainya kita ingin ditolong oleh Allah, maka marilah kita sambung tali silaturahim kita. Dan di akhir saya sebutkan sebuah hadis tentang keutamaan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa saja yang ingin Allah perbanyak hartanya,
dan Allah panjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي برما وفي كل مكان وزمان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.